Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Salam jumpa dari KSR PMI Unit Universitas Pancasakti Tegal. Bersama saya Anisatun Fauzia. Di sini kita akan ngulik, ngobrol unik dan asik. Apa itu ngulik? Ngulik itu merupakan sebuah program KSR UPS Tegal yang membahas tentang kemanusiaan, sosial, dan kesehatan, yang juga merupakan sebuah media informasi KSR UPS Tegal. Kali ini kita akan menghadirkan informasi seputar penanganan COVID-19 di Kota Tegal. Nah, kali ini temanya adalah perspektif ekonomi dan kesehatan di era new normal. Seperti telah diketahui bahwa COVID-19 ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Semua kalangan sudah mengenal COVID-19 seantero negeri Indonesia, termasuknya di Kota Tegal yang merupakan bangsa Indonesia. Mohon maaf izin lepas masker ya. Nah, Kota Tegal terimbas pandemi. Bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang semakin menurun. Namun, untuk mengatasinya, pemerintah Kota Tegal memiliki banyak upaya. Ada isolasi wilayah, PSBB, dan penerapan era new normal. Nah, ternyata dengan adanya upaya tersebut, isolasi wilayah dan PSBB itu membuat perekonomian, penghasilan masyarakat menurun. Sedangkan dengan adanya penerapan new normal itu membuat kesehatan juga menurun karena adanya paparan virus yang lebih berbahaya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih kiat-kiat pemerintah Kota Tegal menghadapi pandemi ini, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Haji Muhammad Jumedi, STMM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Mbak Anis, salam Ya. sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami. Bapak, Saya izin lepas masker juga Ya. biar mudah komunikasinya. Ya. Bapak boleh memperkenalkan dirinya biar teman-teman di sosial media dan teman-teman semua bisa mengenalinya. Pada semuanya saja yang mengikuti live ini di Instagram ya, Ya. atau di sosial media, saya Muhammad Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal. Boleh juga follow saya punya Instagram mj_Muhammad Jumadi. Ya, nanti ditulis di bawahnya. Ya, ditulis ya. Kemudian juga ada Twitter juga MJ Jumadi. Kemudian Facebook Muhammad Jumadi. Nah, tadi yang Mbak Anis sampaikan, tentu saja pemerintah Kota Tegal kita melakukan dari pertama itu mungkin heboh, lokal lockdown, kemudian isolasi wilayah, kemudian PSBB ya gitu Mbak Anis. Iya. Memang itu yang dilakukan oleh Pak Wali dan saya dan semuanya, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwasannya masyarakat Kota Tegal itu aman dari pandemi ini. Jadi sampai dengan bulan Juni, akhir Mei sampai Juni kira-kira, itu memang kita bisa mengkontrol semua pertumbuhan si COVID ini. Hampir sampai dengan bulan Juni kita ada 4 saja yang positif, 1 meninggal, itu juga karena komorbid sudah sepuh, sudah 77 tahun. Kemudian yang 3-nya alhamdulillah sembuh. Jadi sampai bulan Juni kemarin kita masih bisa kontrol bagaimana pandemi ini. Ya. Bapak boleh diceritakan nggak Ya. dari perjalanan dari awal pandemi di Kota Tegal hingga saat ini perjalanannya? Tentu saja boleh. Nah teman-teman semua nih, para pencinta
apa namanya ini, Kop Sukarela PMI-nya ini, PMI-nya Universitas Pancasakti, Iya. ya. Perlu saya sampaikan bahwasannya memang harus dipahami bersama, ini pandemi belum berakhir. Pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Artinya jaga jarak, pakai masker, kemudian apa namanya, mencuci tangan, itu wajib, tidak bisa ditawar. Ya. Sampai hampir setiap hari ini, pemerintah Kota Tegal sekarang, dulu kan ada sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020, kemudian Instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2020, bahwa kita harus mengetatkan protokol kesehatan. Nah, kemudian Pak Wali minggu pertama kita mengeluarkan Perwal nomor 29 tahun 2020, nomor 13 tahun 2020, kemudian kita revisi ke nomor 29 tahun 2020 yang siapapun yang di Kota Tegal, di luar maksud saya, pada saat keluar rumah tidak pakai masker, kita akan kenakan sanksi denda, yaitu sebesar Rp100.000. Kalau pengusaha, perusahaan, pedagang, yang punya warung, yang punya restoran, tidak mematuhi protokol kesehatan, bisa kita lakukan sanksi tegas dari teguran sampai dengan penutupan. Sampai hari ini alhamdulillah masih bisa kita kontrol perkembangan pandemi ini. Mungkin sempat juga terdengar 44 orang positif, kemudian 3 hari berikutnya kita swab negatif. Artinya memang rata-rata orang Tegal yang terkena COVID-19 itu tanpa gejala. Ini menarik ini, Nis, tanpa gejala ini artinya barangkali karena habitnya orang Tegal, kebiasaan kita minum teh nih, kan ngeteh itu mungkin bisa meningkatkan imunitas kita. Kemudian hobi sekalian promosi nih, ya kan? Iya, Hobi nggak apa-apa. makan sate batibur, Iya. sate bawah 3 bulan, itu juga mungkin jadi imun kita. Jadi orang yang makan sate bawah 3 bulan itu masih, bayangkan sama kita satenya 3 bulan pasti kan masih fresh. Kemudian ada campur bawang, campur Bawang kecap, mentah, ya kan, kecap. bawang mentah ya. Kecapnya kecap Tegal juga, bukan kecap pabrikan nasional. Lokal punya produk, kemudian dicampur dengan tomat, itu juga mungkin jadi menambah imunitas kita. Tetapi dari semua itu barangkali yang perlu saya sampaikan kepada semuanya saja, ini pandemi belum berakhir. Jadi jangan menyepelekan, jangan pernah sekali-kali menyepelekan terhadap pandemi ini. Ya, tidak boleh kita menyepelekan. Makanya saya mengingatkan untuk terus-menerus patuhi protokol kesehatan dengan ketat. Tidak bisa kompromi. Jadi siapapun ini, termasuk diri saya, Pak Wali, Ketua DPR, Bukapolres, Badan siapa saya, seluruh pejabat publik di Kota Tegal ini harus mematuhi protokol kesehatan. Tidak bisa kompromi, ya, tanpa terkecuali. Nah, perkembangan terakhir memang ini agak menarik di Kota Tegal ini. Biasa orang Tegal ini kan selalu menjadi the leaders, menjadi pemimpin dalam artian di Kota Tegal ini dari pertama kali lockdown, isolasi wilayah yang pertama, PSBB juga sama di Jawa Tengah. Kemudian kita juga melakukan new normal yang pertama. Artinya, tadi kan Anies bilang kemarin waktu di lockdown kan turun ekonomi itu, Iya. bukan turun lagi itu, udah dimatikan kan seperti itu. Iya, ekonominya Ya, down. ekonomi down gitu kan. Nah, tetapi sekarang di era new normal ini kita udah tumbuh ekonominya. Kalau di nasional kita minus 5,23, provinsi kemarin terakhir minus 5,94, Kota Tegal sekarang sudah positif 2 point something kemarin. Artinya memang ada pertumbuhan. Nah, kita bisa melihat dari perkembangan itu. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ada Perwal nomor 29 tahun 2020 yang mewajibkan semua masyarakat Kota Tegal, pendatang, siapapun yang masuk ke wilayah Tegal wajib pakai masker. Tidak bisa kompromi, harus jaga jarak. Bukapolres, Pak Dandim, Pak Wali, bahkan pengadilan negeri, semuanya Kajari turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat, melakukan operasi justisi. Sampai sehari itu hampir 3 kali operasi. Tadi baru saja Pak Dandim juga telepon saya, kontak saya nanti jam 2-an juga ada operasi lagi. Kemarin juga sama, 1 hari hampir 3 kali, pagi, siang, malam. Sampai tadi malam saya pulang jam 23.00 menggunakan motor dengan Bukapolres Pak Dandim untuk operasi masker di tempat-tempat publik seperti kafe,
rumah makan, kemudian tempat hiburan gitu kan, memastikan mereka patuhi protokol kesehatan. Ya kan? Dan alhamdulillahnya memang kalau saat di malam saya pantau, more than 90% sudah menggunakan masker. Ada beberapa persen yang tidak menggunakan masker. Setelah saya cek ternyata bukan orang kota Tegal, bukan orang kota Tegal. Jadi mereka rata-rata orang dari kabupaten sebelah yang menikmati kuliner di kota Tegal. Jadi memang mereka berpikir karena Tegal sudah mungkin zona hijau dianggap mereka. Padahal Pak Wali dan saya tidak pernah berpikiran kita dalam satu zona hijau. Bahkan Pak Wali mengatakan kita selalu dalam keadaan zona kuning, zona kehati-hatian agar kita tidak terlalu pede, terlalu yakin bahwa pandemi ini bisa kita atasi dengan cepat. Makanya walaupun kemarin kita sudah melakukan tatap muka sekolah di level SMP dan SMA, kalau SMP hampir 31 sekolah sudah melakukan tatap muka, kemudian yang SMA hampir 3 SMA kita melakukan tatap muka, tetapi kalau ada yang positif ataupun ada yang reaktif ataupun orang tuanya, keluarganya, siapapun yang ada, pasti sekolah itu kita lakukan swab massal plus ditutup terlebih dahulu. Karena saya dan Pak Wali tidak mau mengambil risiko terhadap generasi-generasi muda ke depan. Itu dulu Bang Anis. Jadi perjalanannya seperti itu ya Pak, Ya. dari mulai kesehatan, bahkan Ekonomi. sampai di sekolah ya. Ya, betul. Nah, dengar-dengar kabar itu kan ada yang mengatakan bahwa langsung melonjak, saat itu kan pernah nol Ya. habis nih, Ya. habis nggak ada yang positif. Ya. Terus tiba-tiba pas akhir bulan Juli itu tiba-tiba melonjak lagi Ya. di tenaga medis. Ya. Itu kabar-kabar itu. Nah, menurut Bapak bagaimana sih perspektifnya itu loh dari dunia kesehatan, bahkan dari dunia ekonomi juga yang tadi sempat disindir juga tentang ekonomi. Ya begini. Ya kemarin betul kita masih bisa mengkontrol lokal transmission. Jadi ada dari orang dari Jakarta, dari luar kota yang masuk Pulang juga, kampung. pulang kampung gitu kan. Tetapi pas yang tadi kamu sampaikan tadi, yang tenaga medis, 44 orang di swab hari Kamis positif, kita swab ulang, melakukan swab ulang kepada mereka Ternyata dengan negatif. 2-3 rumah sakit berbeda, hasilnya negatif. Dan perlu saya sampaikan ini, semua tenaga medis itu atau orang-orang yang kemarin dinyatakan positif itu semuanya sehat. Semuanya sehat, tidak ada gejala, tidak ada tanda-tanda itu. Makanya walaupun katakanlah mereka minta dikatakan itu second opinion third opinion tetapi yang paling penting adalah kita harus memastikan tenaga-tenaga medis ataupun siapapun yang dinyatakan positif itu harus kita cek ulang. Jadi kemarin yang kita lakukan adalah melakukan swab ulang kepada hampir 44 orang yang dinyatakan positif itu. Dan hasilnya negatif. Jadi Semuanya negatif. semuanya negatif. Jadi kalau sekarang ada pertumbuhan katakanlah langsung dari 4 tadi itu atau dari 0 menjadi 44 ya kan? Positif, ya langsung sembuh hari berikutnya kan begitu. Jadi ya data yang sekarang ada itu termasuk 44 orang yang kemarin dinyatakan positif dan sudah negatif. Itu yang jadi yang terjadi di Kota Tegal. Jadi artinya Anies, begini perlu saya sampaikan, memang betul sekarang datanya melonjak ya termasuk tadi itu karena nggak mungkin kita walaupun dia positif terus negatif tetap saja kan harus dimasukkan ke dalam database itu dinyatakan sebagai Positif. pasien yang positif. Jadi data itu positif itu sudah ada yang sembuh gitu ya Pak? Sudah ada. Ha-ha. Hampir itu yang 44 orang itu pasti Udah sembuh pasti semua. sembuh. Nah, kemudian kan tadi udah ada nih peningkatan gitu. Upayanya apa saja sih Pak? Tadi kan cepat sembuhnya, banyak yang udah sembuh. Upayanya apa saja yang dilakukan menyikapi meningkatnya yang tidak terkontrol gitu loh, kadang naik, kadang turun. Ya. Begini Anis, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua yang melihat acara ini. Begini, aturan WHO itu adalah 1/1000 orang wajib di swab untuk memastikan mereka tidak terkena pandemi ini, gitu kan? Pemerintah Kota Tegal, kalau WHO bilang 1/1000,
saya 3/1000. Artinya 100% dari apa yang WHO anjurkan. Lebih dari 100%, 300% saya melakukan itu pemerintah kota. Sampai hari ini, kalau WHO bilang 1, saya bilang 3. Artinya saya melakukan 3/1000 orang dilakukan swab. 36 orang per hari, kita make it triple dari jumlah itu. Berarti berapa? 108 kan gitu. 108 orang per hari kita lakukan swab. Itu se-Jawa Tengah seperti itu. Ada datanya bisa dilihat di Jawa Tengah. Jadi kita anjuran WHO, anjuran Pak Gubernur untuk men-swab 36 orang, kita melebihi itu. Arti untuk apa? Ya, tadi itu karena kita melakukan tracing, tracking, testing kepada semuanya saja. Agar apa? Memastikan seluruh masyarakat Kota Tegal itu aman, sehat. Memang bukan berarti satu kali sekarang di swab terus besok juga tidak perlu di swab ulang. Tetapi paling tidak saya bisa memastikan rata-rata hampir 36 orang per hari dikalikan 3 itu, saya bisa memastikan minimal mengcover daripada jumlah penduduk di Kota Tegal secara baik analisis maupun statistik kan. Nah, untuk swab itu apakah di Tegal itu ada kayak semacam swab massal gitu atau enggak? Iya gitu. Adakah? Iya, kan Dinkes itu melakukan swab terus massal. Hari ini 36 itu minimum ya, sesuai anjuran WHO. Kita melakukan triple dari itu. Jadi kita misalnya begini, ada yang positif di katakanlah kemarin di Tegal Selatan, di Debong Tengah, ya kan? Ya kita lakukan tracing, tracking terhadap siapa-siapa orang di sekitar situ untuk memastikan area itu aman. Oh, ada juga yang positif katakanlah di kelurahan mana, ya kita tracking. Contoh kemarin ada di orang tua murid SMP 7, ya kita trace seluruh sekolahnya, kita stop, kita swab seluruh siswanya, seluruh gurunya, seluruh orang-orang di sekitar itu kita swab. Hasilnya nanti kita lihat 2-3 hari ke depan, karena memang kita harus kirim ke Semarang untuk hasil swab itu kepada provinsi. Nah, mudah-mudahan ini ada yang bisa mendengarkan, ya siapa tahu ada yang mau menyumbangkan alat PCR, ya alhamdulillah, atau mungkin dari provinsi atau dari pusat, ini ada alat PCR boleh dipakai Pak Wakil. Nah, ya memang betul, karena kita rumah sakit Karina itu rumah sakit rujukan untuk wilayah Pantura Barat, Brebes, Kabupaten Tegal, Pemalang, biasanya ke kita. Jadi kalau ada alat itu mungkin bisa membantu. Ya. Karena kan memang harganya lumayan mahal. Berarti swab itu dilakukan hanya untuk orang yang lingkungan orang yang terkena positif, atau bisa aja kayak misal di tempat keramaian sampel swab gitu? Ya bisa. Bisa. Kita dulu pernah. bahkan kita sekarang itu double, rapid dan swab. Karena orang rapid itu hanya untuk mendeteksi awal. Oh, ini kira-kira ada yang reaktif. Tapi yang paling tepat emang swab. Nah, sekarang ini pemerintah kota fokus kepada swab agar hasilnya lebih meyakinkan atau bisa dipertanggungjawabkan. Karena debatable antara rapid kan kemarin. Oh, rapid kan semua penyakit bisa kena. Maksudnya bisa ketahuan rapid reaktif terhadap virus itu reaktif terhadap alat uji kita terhadap yang rapid test tadi. Tapi kalau swab kan fokus untuk virus COVID-19. Jadi tentu saja tempat-tempat publik dulu kita ke mall, ke pasar, melihat, mendeteksi, kemudian melakukan uji rapid maupun swab terhadap orang-orang yang ada di sekitar situ. Nah, setelah di rapid swab itu di Tegal itu apakah menyediakan kayak semacam ruang isolasi tersendiri? Nah, ini dari pertama awal pandemi ini, pemerintah Kota Tegal sudah mempersiapkan GOR Tegal Selatan untuk isolasi mandiri. Ya, kemarin ada juga yang baru pulang dari Malaysia, kita isolasi di sana. Ada yang baru pulang dari Jakarta, kalau yang memang di rumahnya tidak berkenan, boleh ya diisolasi di GOR Tegal Selatan. Tapi untuk keperluannya lebih besar, andaikan terjadi outbreak terhadap pandemi di Kota Tegal, kita sudah mempersiapkan rumah susun. 2 rumah susun kita udah komplit semua dalamnya, tinggal dipakai untuk dijadikan either untuk isolasi maupun rumah sakit. Sekarang kan lagi ngetren ini, semua yang orang tanpa gejala
kemudian di daerah lain disewakan hotel gitu kan. Mm-mm. Nah, makanya kemarin juga Pak Gubernur menanyakan apakah ada nggak di Kota Tegal mempersiapkan hotel untuk isolasi mandiri. Saya kira kita masih bisa menggunakan kalau terjadi outbreak itu baik di Gor Tegal Selatan maupun di rumah susun yang kita siapkan. Belum perlu udah sampai ke hotel. Karena hotel pasti ntar ada tendensi juga. Iya. Misalkan begini, hotel A dipakai untuk isolasi COVID. Nanti once ini sudah selesai atau baru udah mulai bergerak melandai, pasti orang nggak mau nginep di hotel itu. Takut. Kamu juga pasti takut, gitu kan? Nah, kasihan yang pengusaha hotelnya. Iya. Jadi kita berpikir panjang sampai ke arah sana. Jadi kalau masih kita bisa menggunakan katakanlah rumah susun ataupun gor, ya pakai itu aja. Saya kira kalau gor kan atau rumah susun kan bukan untuk publik dalam artian menginap, tidak Iya. untuk komersial, tidak untuk bisnis. Kalau untuk bisnis pasti orang berpikir 2 kali. Kamu aja pasti mikir suruh bekas Iya. orang COVID walaupun udah tahun kapan mungkin juga berpikirnya sama. Meskipun udah dibersihin tetap Iya, pasti mikir seperti itu. Nah, kita stigma itu. kita coba kasihan juga kepada pengusaha. Tetapi in case kalau sampai amit-amit ya, Iya. sampai nggak ada lagi tempat ya mau nggak mau. Kalau ada jangan kan itu, mungkin juga bisa menggunakan mes di sekolah-sekolah kan kita Iya. manfaatkan. Kita Asrama. punya mes PKTJ, kita punya mes SUPM mungkin itu dipakai kalau seperti ini. Jadi seperti itu untuk swab ya, kesehatan seperti itu. Nah, untuk di ekonomi itu bagaimana? Ekonomi tadi saya sampaikan Upaya sekarang peningkatannya. kita berusaha kan gini ya. Sebenarnya ini kesehatan, kemudian ekonomi, pendidikan, 3 hal itu sebenarnya kan jadi concern sekarang. Iya. Bagaimana kita menjaga kesehatan biar bisa mengkontrol, bagaimana ekonomi biar jangan sampai resesi. Kalau kita lihat sekarang pemerintah pusat juga udah mulai kemarin saya waktu saya dengan Bu Menko ada webinar, beliau mewanti-wanti kita untuk pertama juga mengenai pembelanjaan, harus hati-hati, kemudian laporan keuangannya mesti jelas, kemudian ini ekonomi grow kita juga masih belum bisa dikatakan bagus, jadi harus waspada terhadap resesi. Nah, Kota Tegal memang Pak Wali dan saya mencoba menggerakkan ekonomi baik yang ekonomi UMKM maupun ekonomi yang kelas menengah seperti mal dan pasar. Di samping itu pemerintah kota sekarang mencoba membuat area baru, maksudnya area yang bagus di sekitar stasiun sampai alun-alun. Iya. Nah itu kan kalau orang lain mungkin belum sempat membangun, saya pemerintah kota sekarang membangun. Untuk apa? Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menggerakkan ekonomi. Once kita membangun pasti ekonomi bergerak itu di situ. Ada tukang, ada tukang aduknya, kulinya, segala macam bergeraklah itu ekonomi kita Tegal. Nanti once itu selesai, bergerak lagi itu ekonomi. Orang mau datang lagi ke Tegal untuk melihat bagaimana tadi tempat-tempat yang asik itu. Nanti asik ini. Nanti yang di alun-alun itu teman-teman bisa melihat, wah keren alun-alunnya. Tambah luas sekarang. Tambah luas, oh jalannya keren gitu kan. Ini kayak di Tambah mana? halus. Ini kayak di Swiss gitu kan, Iya. atau kayak mau ke Lugano gitu kan. Kayak bayarnya di sana gitu kan. Jadi kita nyontek sana tapi beda. Ini ada Menara Pisa, gak usah ke Itali, di Tegal ada. Apa Menara itu? PDAM. Menara Waterledeng. Ya kan gitu kan? Betul ledeng. Iya, emang Waterledeng gitu, Menara Waterledeng gitu. 23 dibikin. Iya. Artinya saya kalian promosi. Nanti silakan datang ke Tegal, menikmati Menara Pisa dan seolah-olah Anda berada di Lugano, Swiss, tetapi ada jadi Kota Tegal, yaitu air mancurnya di tengah kota. Kan gitu. Jalannya sudah walkable, turun stasiun, jalan kaki nikmatin Kota Tegal, naik lagi kereta api. Silakan. Kalau dulu kumuh turun kereta, jalan kaki, Anda bayangkan seolah-olah di Swiss, ya kan? Setelah itu menikmati Menara Pisa, seolah-olah di Italia. Ada komplit semua. Nanti ada Lawang Sewu Kota Tegal juga, kan gitu. Yang di gedung SCS itu, gedung biro gitu kan. Itu cuma ada di Kota Tegal. Setelah itu kalau yang Muslim langsung sholat di Masjid Agung. Yang beragama lain, Kristen, Protestan silakan ke gereja, ke vihara juga ada. Dan gereja juga bagus, viharanya juga bagus. Mungkin kelentengnya juga bagus. Jadi silakan menikmati sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Datanglah ke Tegal. Sekarang eranya Tegal go global. Gitu. Tegal laka-laka. Tegal laka-laka kayak gitu kan. Ya itu untuk. Nah sedangkan untuk ekonomi masyarakat yang kayak misal
mohon maaf yang miskin gitu, katanya kan dengar-dengar ada bantuan. Ya. Apakah dari pemerintah Kota Tegal juga memberikan bantuan pada masyarakat miskin seperti itu? Nah, ya betul. Ini saya sampaikan penting ini. Kemarin waktu awal-awal kita melakukan lokal lockdown atau isolasi wilayah, sebelum kita lakukan itu kita beri bantuan hampir 23.000 sekian paket sembako total. Besok bulan ini nih, bulan depan mungkin insya Allah kalau nggak Oktober November. Kalau besok pagi saya akan membantu, ini bantuan pemerintah pusat tentu saja, itu hampir 7.000 orang kita bantu. Nanti by next month 29.000 ya, 29.000 keluarga ya, kepala keluarga ya, itu akan kita beri bantuan beras oleh pemerintah Kota Tegal. Berkat apa ini? Berkat kemarin pemerintah Kota Tegal bisa menangani pandemi dengan baik, makanya dibantulah itu dari pemerintah pusat dana insentif daerah untuk diberikan lagi kepada masyarakat. Nah, kita akan memberikan bantuan itu 29.000 orang kepala keluarga. Sampai hari ini baru dapat 26.000 orang yang miskin dan terkena dampak pandemi. Artinya apa? Susah sekarang mencari orang miskin yang mau dibantu. Sampai hari ini baru dapat 26.000. Kenapa? Ya karena memang mereka rata-rata udah ada yang kemarin kayak penjual kue templek itu, yang kalau di mall itu di Crepes, itu di Tegal dibilang Pak Wakil, alhamdulillah setelah di lockdown sekarang saya bisa usaha lagi. Saya bisa kirim ke Singapura, 100 buah, kirim kemana. Mendingan begini Pak Wakil, saya sehari bisa dapat 3 juta daripada saya dibantu 200.000, 100.000 ngapain? Ya, kan satu seperti itu kan. Jadi sudah mulai bergerak. Nah, hari ini tadi saya baru aja saya ketemu dengan Dinsos. Coba, ini kita mau bantu berapa? 9.000 keluarga, kepala keluarga yang mau kita bantu aja, kita siapkan. Bekangelan cuma oleh 6.000. Artinya apa? Berarti usahakan maning ya. Jadi nanti ini sekaligus silakan yang saya katakanlah memang kemarin belum mendapat bantuan atau dari atau begitu terdata, laporkan ke RT, ke RW, ke Pak Lurah atau Bu Lurah. Ya. Ini lagi mendata ini, mencari tambahan dari yang 23.000 itu, makanya 23.000 ditambah lagi, nyari cuma oleh 6.000, masih kurang, masih anak 3.000 maning masih burung. Sing ngarepain beras ya anak kok sudah siapkan untuk para masyarakat yang memang membutuhkan. Karena kalau lihat kita sekarang so far sudah oke, mereka sudah bisa berjualan apa kan. Jadi sekarang pemerintah kota, Pak Wali lagi mempersiapkan untuk memberikan bantuan kepada mereka untuk dibantu beras ataupun sembako, kira-kira begitu. Ya, untuk perekonomian berarti sudah aman ya Pak, sudah ada bantuan, sudah ada. Insya Allah kita udah bantu dan kita pasti concern itu. Kenapa kita tidak karena tugas saya pemerintah untuk membantu mereka. Bahkan para lansia kan kita bantu makanan 4 sehat 5 sempurna setiap minggunya. Setiap hari kami sudah bantu terhadap 700 lansia yang tidak mampu. Bahkan kalau sampai dia nggak bisa makan, kita disuapin pakai tangan atau sama petugasnya. Itu cuma ada di Kota Tegal. Artinya yang begitu aja kita urusin karena kita semua nanti mau tua, mau sepuh, mau lansia, ya kan. Jadi jangan sampai kita disia-siakan sama orang lain. Jadi ini penting juga untuk kita hargailah orang tua karena beliau lah yang dulu memperjuangkan Kota Tegal atau berkarya di Kota Tegal apapun bentuknya. Kita sebagai generasi muda sudah sewajarnya menghormati, menghargai dan memperlakukan para lansia terutama yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak, baik itu dalam bentuk makanan, sembako maupun uang seperti yang sekarang kita lakukan. Pak Wali dan saya tidak mau ada orang tua terlantar. Sekarang kita memberikan program-program seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bisa terus berlanjut siapapun wali kotanya, bahkan lebih meningkat lagi. Amin. Selanjutnya saya akan ini Pak bertanya lah, sharing lah tentang kebijakan di Kota Tegal dalam mengatasi pandemi ini. Kan dengar-dengar ada semacam pendisiplinan dengan cara denda bagi yang tidak memakai masker. Itu bagaimana ya Pak? Awalnya itu seperti apa? Tujuannya itu bagaimana?
Ya, sebenarnya kan awalnya begini. Tadi itu ada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, kemudian instruksi Mendagri nomor 4 2020, kemudian apa namanya himbauan dari Pak Gubernur. Memang kan begini, rata-rata orang kita ini ada blessing in disguise dalam pandemi ini. Ada keberuntungan di dalam pandemi ini. Apa sih Pak Wakil keberuntungannya? Keberuntungan sekarang orang mulai disiplin. Disiplin terhadap apa aja. Mereka mau ngantri, tadinya mau serobot, sekarang mau ngantri. Orang kita kalau tidak ada denda uang, biasanya kan dari Maret sampai kemarin sebenarnya kan ada itu. Ada sanksi sosial. Kan mereka kadang-kadang masih cuek. Lah, biasa lah paling gon push up, gon apa kayak gitu kan. Nah sekarang mikir, tuh kayak anak berat kita yang kata 1.000 ya kan. 1.000 itu bukan tujuan kita. Tujuan pemerintah adalah mendisiplinkan. Karena pada saat kita memakai masker seperti ini, itu berarti kita menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Pada saat kita menjaga jarak juga sama demikian. Pada saat cuci tangan juga sama demikian. Jadi tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Keluarga, tetangga, sahabat, teman kerja, teman kampus, siapa saja. Itu berarti sudah berlangsung ya Pak? Udah, berarti minggu lalu ya. Senin minggu lalu kan udah langsung operasi saya, Pak Wali, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, ya kan langsung yang tidak pakai masker kenakan denda 100.000. Tetapi kalau mereka misalkan katakan saya mau push up aja Pak Wakil, saya mau ini aja. Karena ada juga orang yang tidak hafal Pancasila, generasi muda ini tolonglah ya kan pahami tentang pentingnya kita memahami sejarah, tentang bagaimana dasar-dasar negara, ya kan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu wajib kita pahami tentang apa namanya yang harus kita memahami, itulah basic kita bernegara. Jadi kemarin waktu itu apa kayak tadi masker ya itu banyak yang kena, banyak yang nggak pakai. Ada sekitar hampir mungkin 30-an orang yang kena. 30-an. Ya, yang kena dalam satu kali operasi. Ya. Itu operasinya yang sudah dilakukan di mana aja ya Pak? Kemarin di Jalan Air Hakim. Air Hakim. Ya, tadi malam, kemarin siang di Perintis Kemerdekaan. Kemudian di Gajah Mada, untuk yang luar kota kita cek juga. Kalau tadi malam keliling ke kecamatan Tegal Timur, terus begitu bergerak setiap hari. Tadi juga saya dengan Bu Kapolres nanti malam merencanakan lagi di misalkan Tegal Barat. Terus saja begitu, Marga Dana, semua bergerak semua. Pak Camatnya, Bu Camatnya, semua bergerak, Pak Lurah juga bergerak bersama-sama untuk mengingatkan terus-menerus dinas kesehatan terus-menerus. Karena kasihan, yang capek kan dinas kesehatan. Iya. Kan ini terus begini kan kita juga capek. Jadi itu sudah manusiawi, tetapi kan kita bekerja untuk rakyat. Jadi saya minta kerjasamanya rakyat juga untuk sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk sama-sama menjaga Kota Tegal yang kita cintai, termasuk kamu, teman-teman PMR Korps Sukarela dari UPS. Saya meminta untuk menjadi bagian daripada relawan mandiri COVID-19. Relawan mandiri COVID-19 Kota Tegal itu ya cuma ada di Kota Tegal saja, di Republik ini nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, hanya ada di Kota Tegal saja, relawan mandiri COVID-19 yang untuk menjaga dirinya sendiri, keluarga, teman kantor, baru masyarakat. Jadi siapapun yang keluar rumah, itu pada prinsipnya mereka adalah relawan mandiri COVID-19 untuk menjaga diri sendiri, keluarga, teman kerja, dan masyarakat Kota Tegal. Andai kan semua memahami tentang pentingnya protokol kesehatan, bahwa obatnya belum ada, antivirusnya belum ada, antivirusnya cuma satu, masker ini saja. Kita memakai masker begini, kemudian menjaga jarak, kemudian cuci tangan, itu saja yang ada. Belum ada vaksinnya sampai sekarang. Untuk itu harus kita tekankan terus-menerus. Kalau sekarang saya lepas karena lagi wawancara. Jadi kalau ngomong waktu begini kan kedengeran. Iya, saya lepas dulu. Ya. Napasnya juga susah. Jadi ya mohon dipahami, tenang saja. Kalau keluar harus pakai masker. Nah, yang terakhir Pak, kita kan dari mahasiswa. Kita pengen dong solusinya menghadapi pandemi ini. Nggak cuma buat mahasiswa, buat semuanya, masyarakat umum itu sarannya seperti apa dari pemerintah kota agar pandemi ini cepat berakhir? Ya, saya kira begini, ini bagus, ini penting ini. Penting saya ingatkan sekali lagi. Sebenarnya tidak ada cara lain kecuali kita, kalau dulu 3M, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu kan ya. Nah, sekarang tambah lagi kan, jangan berkerumun gitu kan.
Ya, artinya apa? Memang waktu awal-awal pemerintah kota juga berpikirnya ini sudah bisa kita kontrol, makanya kita berusaha untuk menggerakkan ekonomi dengan cara contoh masakan sudah boleh, kemudian tempat wisata sudah boleh dibuka. Itu untuk menggerakkan ekonomi, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, untuk masyarakat Kota Tegal harus bersinergi, berkolaborasi, termasuk mahasiswa siapapun. Bahu-membahu, ormas bahu-membahu untuk mengingatkan. Jadi kalau keluar rumah, ada yang nggak pakai masker, boleh mengingatkan, tidak disalahkan. Karena Anda bagian daripada relawan mandiri COVID-19. Mengingatkan kepada masyarakat yang nggak pakai bahwa kalau kamu nggak pakai masker, itu merugikan saya yang bareng dengan kamu. Bahkan merugikan orang lain. Andaikan kamu termasuk salah satu orang yang tanpa gejala. Untuk itu, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu wajib, tidak bisa ditawar. Dan itu harus terus-menerus kita sampaikan kepada publik bahwa pandemi ini belum berakhir dan belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, tidak ada cara lain kecuali kita wajib pakai masker terus-menerus. Ya kalau katakanlah, mohon maaf, ngap, ya kan? Ya, yang penting tidak ada orang. Sebentar saya lepas dulu, kan nggak apa-apa juga. Seperti sekarang saya wawancara. Kalau memang untungnya kita kan berdua begitu, saya lihat, udah, saya lepas dulu sebentar. Nggak boleh. Tetapi maskernya mesti ada, lepas sebentar, ambil napas, boleh-boleh saja. Yang penting tidak berdekatan dengan orang lain. Dan begitu. Kalau lagi sendiri, lepas dulu. Ya namanya juga bagaimana kita beradaptasi kepada kebiasaan baru. Jadi kita harus apa? Mahasiswa semuanya saya harus agile terhadap perubahan. Apa tuh agile? Tangkas terhadap perubahan, adaptif terhadap perubahan, agar kita bisa bersama-sama menangani pandemi dengan baik. Jadi kita harus, saya juga sama ngap kalau terus begini, ya kan? Belum Ya, biasa betul. sih, gitu kan? Tapi lama-lama, insya Allah dengan kebiasaan baru itu kita bisa menghadapi pandemi ini dengan baik, dengan sehat, kemudian tidak ada lagi yang terjadi. Itu saja barangkali. Itu caranya. Ya, jadi kesimpulannya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, Ya. jaga jarak, pakai masker, dan selalu menjaga kebersihan. Tapi ada lagi Pak, Ya. makan makanan yang sehat. Nah, Itu harus selalu makan makanan sehat. Ya kemiki, makan batibul, ngeteh, kok jali aliannya manis dah. Terus, wedang ya, jahe. wedang jahe, wedang Bajigur. uwu, ya kan, bajigur. Teh paling penting teh kowe anggar ngeteh. Karo mangan batibul ya wis insyaallah. Laka penyakit nyombe mangan batibul terus. Ya, itu ya, dari mulai jaga kesehatan itu untuk mengatasi pandemi. Maksudnya kayak mikir nggak mau sing luar Tegal, ini kayak kemarin Tegal, mangan Makan batibul, sate orang kena batibul. corona, ya kan? Jadi corona kan yang bisa macam-macam, ya kan? Rokok, apa? Kopi anak. Rokok kopi Iya. anak. Caranya Corona begini. itu Iya. singkatan. Corona, rokok, kopi anak, carane mangan batibul nang kota Tegal. Ya, buat Biar- teman-teman ya biar silakan nggak- bisa jangan mampir terlalu ke stres. Kota Tegal. Ya. Banyak hiburannya, banyak makanan sehat-sehat. Ya. Gitu kan? Ya, jadi begitu untuk pembicaraan hari ini, untuk ngulik hari ini, ngobrol unik lan asik. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang sudah Wakil. Bapak Wakil Wali Kota, ya Allah sorry, Bapak Wakil Nggak Wali apa-apa. Kota, Bapak Haji Muhammad Jumaidi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah sharing-sharing perjalanan pandemi dari awal bulan Maret ya Pak, Ya. sampai September ini. Terima kasih banyak. Semoga Kota Tegal tetap aman, Amin. Amin. semakin menurun dan semakin bersih dari virus. Terima kasih Ani, salam juga untuk semuanya, salam sehat, aja kelalen ya, senenyong miki gue, jaga kesehatan, olahraga juga penting, jangan sampai nggak olahraga. Kemudian tadi ngopi, ngeteh, mangan sate batibul, biar Dan fresh, jalan-jalan di Kota ke Tegal, Kota Tegal. ya, tetapi pakai masker. Ya, Oke. sekian dari obrolan siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.